Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Egenius Ariel Atawanmol. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kutipan. Kutipan merupakan teknik pengutip dan penulisan dalam karya ilmiah. Slide berikutnya, pengertian kutipan. Pengertian kutipan sendiri memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, pengulangan satu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama ketika ekspresi yang dikutip itu terkenal atau secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber asli dan ditandai oleh diselingi dengan tanda kutip. Terus yang kedua, gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Yang slide berikutnya, mengapa kita harus mengutip? Di sini ada dua, yaitu yang pertama, salah satunya yang membedakan tulisan karya ilmiah dan non ilmiah adalah adanya tanda dan sumber kutipan yang harus ditulis. Terus yang kedua, dalam karya ilmiah kita perlu gagasan atau informasi dan data untuk mendukung atau memperkuat argumen kita. Ya teman-teman, selanjutnya, tujuan mengutip tersendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menunjang fakta, memberikan penjelasan tambahan, terhindar dari tuduhan penjiblakan, menghargai penulis aslinya, dan yang terakhir membantu pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang sumber kutipan. Ke slide berikutnya, kutipan sendiri memiliki jenis kutipan, yaitu ada dua. Yang pertama, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Berikutnya, kutipan langsung adalah kutipan yang kurang dari 40 kata atau kurang dari 4 baris. Kutipan secara langsung memiliki ketentuan penulisannya sebagai berikut: ditulis dalam teks dengan mengikuti jarak spasi teks yang diikuti, diapit dengan tanda petik, dan sumber kutipan dapat diletakkan di awal atau di belakang. Peletakannya, sumber kutipan di awal, nama sumber ditulis di luar tanda kurung, sedangkan tahun terbit dan nomor halaman ditulis dalam kurung. Bila sumber kutipan ada di belakang, nama, tahun, dan halaman sumber diketik dalam kurung. Selanjutnya, contoh kutipan langsung. Menurut Krida Laksana tahun 2001 halaman 231, dalam terminologi linguistik, wacana adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal tertinggi atau terbesar sebagaimananya yang dikemukakan wacana. Ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh atau novel, buku, seri, ensiklopedia, dan sebagainya. Paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat yang terlengkap. Ditulis apa adanya sesuai dengan ada dalam sumber kutipan tersebut, teman-teman. Ya, kita kembali ke slide berikutnya. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung tersendiri memiliki dua kutipan, yaitu kutipan tidak langsung adalah kutipan yang ditulis dengan membuat parafrasa atau dimodifikasi sedemikian rupa tanpa mengurangi substansi isi kutipan.
Dalam penulisan karya ilmiah, teknik pengutipan tidak langsung merupakan teknik pengutipan yang lebih dianjurkan. Dengan membuat kutipan tidak langsung akan mempresentasikan kecakapan berbahasa seseorang. Slide berikutnya, teman-teman. Berikut ketentuan dalam penulisan kutipan tidak langsung. Yang pertama, ditulis integral dalam teks. Yang kedua, ditulis dalam tanda petik. Yang ketiga, sumber kutipan dapat diletakkan di awal dan di akhir. Sumber kutipan di awal terdiri atas nama akhir pengarang atau ditulis di luar tanda kurung, tahun, dan nomor halaman. Ditulis dalam tanda kurung. Yang keempat, bila sumber kutipan di akhir teks kutipan, maka nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman ditulis dalam kurung. Terus yang kelima, bila pengarangannya 2 orang, sebutkan nama akhir pengarangnya pertama dan nama awal pengarangnya kedua. Yang keenam, bila pengarangnya lebih dari 2 orang, cukup menulis nama akhir pengarang pertama lalu diikuti tanda koma. Slide berikutnya, contoh kutipan tidak langsung. Contohnya, hermeneutik perlu ditingkatkan menjadi masalah kebahasaan selain dikaitkan dengan etika dan pemahaman yang historikal. Gadamer 1975 halaman 421 sampai 429. Sekian presentasi dari saya tentang kutipan tersebut, teman-teman. Maaf jika ada kesalahan kata, mohon maaf.